Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di talk show. Ini adalah talk show yang disponsori oleh Gringo dan juga bekerja sama dengan Talkaholic. Kita akan membuat sebuah series talk show setiap hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman silakan bergabung, bisa juga memberikan idenya, ingin di talk show seperti apa, ingin tema seperti apa. Intinya kita ingin engage sama teman-teman, kita pengen belajar bareng-bareng, kita pengen ngobrol. Saya Tantri Murdoko, saya akan menjadi host selama beberapa minggu ke depan. Tapi yang pasti karena sekarang kita sedang mengalami pandemi bersama-sama. Bukan cuma Bumi Pertiwi Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Dan vaksinnya belum ada. Jadi kata-kata atau kalimat yang tepat adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Teman-teman pasti juga sangat amat merasakan dampaknya. Minimal kita harus berdiam di rumah, itu dari salah satu dampak yang paling signifikan dan paling besar juga. Tapi berdiam di rumah juga menjadi salah satu solusi untuk bisa memutus rantai dari COVID-19. Jadi yuk kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana kita bisa berdamai dengan COVID-19. Karena apa? Karena akan ada yang namanya new era, akan ada yang namanya new life, akan ada yang namanya juga new norm, di mana kita harus bisa berjalan bergandengan dengan COVID ini gitu. Sama-sama kita telah satu-satu, sama-sama kemudian kita bahas satu-satu, termasuk juga kenapa sih kita harus melakukan ini dan melakukan itu. Saya nggak akan sendiri, karena akan ada co-host saya juga, makanya saya akan langsung panggilkan Winston Wilson. Hai Winston. Halo. Winston akan live langsung dari Bali, karena memang domisilinya di Bali. Winston adalah medical practitioner, jadi dia itu medical practitioner, dokter loh. Ya. Dan juga Gimana kabarnya Tantri? Gringo. Baik, gimana Bali? Karena kasusnya makin Bali ya, gini-gini aja. Bali cukup aman sih, aman. Dan sebelum aku mulai dengan pertanyaan macam-macam. Di sini kasusnya juga makin banyak kan, Jakarta yang paling besar, paling tinggi loh di antara beberapa provinsi yang lain. Sampai hari ini jumlahnya ada 5.688 yang dinyatakan positif, dan itu terus meningkat jumlahnya. But anyway, sebelum kita ngomongin soal itu kan, jaga sempat nggak kemudian, tapi pasti jaga juga untuk COVID-19 ini kan? Iya, jadi aku sekarang sebetulnya sedang bertugas juga di salah satu rumah sakit di Bali, gitu. Jadi ya sambil kerja juga. Kita kasusnya ada di sini, di Bali itu ada. Kami beruntung karena di Bali tidak separah di Jakarta ya, dia severity-nya gitu loh, keparahannya nggak seperti Jakarta. Kami cukup beruntung sih di sini. Pasien tetap ada, kita tetap ada ODP, PDP, dan di sini kita juga rutin melakukan rapid test. Yang rapid test yang positif, kita cek lagi ke PCR-nya. Berhadapan langsung nggak sih sama ya, kita pakai baju astronot ya. APD. Iya, APD. Kalau kami di sini bilangnya kita pakai baju astronot. Aku tuh nggak kebayang soalnya gini. Aku tuh nggak kebayang gimana harus berhadapan sama virus itu setiap hari gitu loh, kan? Karena kan kalau kita nih kan di rumah aja kita nggak berhadapan dengan yang sakit gitu. Gimana sih gitu? How's the situation gitu sebenarnya? Semengerikan itu kan? Kalau mengerikan, kalau boleh curcol sih ya, 2 bulan yang lalu ya, kita panik, kita takut, kita khawatir gitu kan. Apalagi mendengar banyaknya berita bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang paling tinggi tingkat kematian petugas medisnya, gitu. Jadi takut tuh 2 bulan yang lalu. Nah, 1 bulan kami ada guideline dari pemerintah, terus kami mengiyakan APD juga. Sekarang sih lebih tenang ya, walaupun memang sekarang jadi terbiasa untuk jauh lebih waspada. Jadi nggak ada tuh kayak misalnya aku cuci tangan tuh sampai tangan kering kayak gitu kan, lalu kita nggak boleh pegang muka sama sekali, tangan udah ngelupas kayak gitu kan. Teman-temanku juga, kita punya tim COVID-nya juga gitu kan yang khusus, mereka lebih wah lah kayak gitu. Aku sih bangga sih sama teman-temanku ya, dia yang terutama yang masuk langsung ke tim COVID-nya. Saya menangani juga, tapi ada tim khusus untuk COVID-nya. Jadi setiap rumah sakit itu ada tim khusus untuk COVID-nya sendiri yang memang kalau ada ruang-ruang yang sudah didesain untuk khusus untuk COVID sendiri kayak gitu. Jadi layernya ketika ada orang pertama kali sakit akan ketemu Winston dulu. Jadi sebetulnya kami dokter-dokter yang bertugas ini, kami kan rotasi ya. Jadi kami punya shiftnya masing-masing kayak gitu. Nah, begitu pasien datang,
Nanti di depan rumah sakit itu ada kayak tenda dan ada beberapa pos-pos. Nah, itu adalah pos screening. Dites Oke. ukurannya, nanti mereka harus centang ada scoringnya gitu kan. Oke, oke, Nilainya oke. kalau memang nilainya kita curiga dia ke arah suspek ke COVID, itu akan diarahkan ke ruang khusus. Jadi ruang khususnya pun masih di Hmm. depan rumah sakit. Oke. Itu sih Tapi sistemnya sekarang ya. kurang lebih semua rumah sakit sama lah ya. Ya, kurang lebih sama. Oke. Itu dilakukan untuk biar kita juga aman. Jadi pasiennya aman, petugas medisnya pun aman. Oke. Ini kayaknya Winston, kalau kita ngomongin soal berhadapan dengan pasien tiap hari, udah lah ya, let's break the leak lah ya. Kita santai-santai dulu lah, Tan. kita ngomongin soal gini aja. Mungkin sebenarnya teman-teman udah banyak yang tahu dan banyak sekali sosialisasi tentang COVID-19 ini. Kenapa harus di rumah, kenapa harus pakai masker dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita rapid question aja ya, Tan ya. Kita ingetin kepada teman-teman. Kenapa harus di rumah aja? Oke. Penularannya sebetulnya. Emang gue nggak boleh Jadi, gitu, misalnya gue ke rumah tetangga gue gitu, atau kenapa sih gue nggak boleh kemudian keluar kompleks gitu, kenapa gue harus di rumah aja gitu? karena ada yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia Oke. yang dia positif COVID dan dia tidak punya gejala apapun. Nah, jadi kebijakan pemerintah adalah kita membatasi kan. Jadi biar kita tidak saling menularkan. Itu sebetulnya kenapa di rumah aja. Nah, tapi pegawai-pegawai esensial tetap harus bertugas. Itu memang mau, karena kalau tidak ya kita akan hancur ekonominya, seperti itulah. Tapi orang di rumah aja boleh kan kemudian bersentuhan gitu. Maksudnya gini, kan berpikirnya harus ada social distancing nih. Jangan-jangan orang juga nggak Ya, ngerti lagi social distancing, ya, physical distancing, apapun lah itu sebutannya ya. Intinya kita harus ada jarak sama orang lain. ya. Tapi kalau di rumah nggak apa-apa dong. Di rumah nggak apa-apa. Tapi Oke. harus dibedakan ya antara social Nah, distancing sama physical distancing. Yang hmm, lebih penting itu bukan social distancing kayak kita nih. Kita kan sekarang socially connect kan gitu loh. Tapi kita physical distancing, kita kan ada jarak gitu. Jadi kalau mhm, misalkan aku nih nanti mau tantri juga, ya aku minimal jaga jarak 1 meter sampai 2 meter kayak gitu hmm, untuk oke. mencegah kalau memang penularan itu terjadi. 1 sampai 2 meter itu jarak minimal kita harus jauh-jauhan. Ya, Oke, aman. paling aman. Apakah itu kenapa sih harus ada jarak itu? Coba kita ingat lagi ke teman-teman. Nah, Kita ingat lagi ke teman-teman. karena vektor penularannya itu melalui droplet. Ya. Apa itu droplet? Jangan banyak yang nggak ngerti. Nah, jadi aku jelasin dengan aku mencoba bahasa mudah ya. Hmm. Jadi untuk menularkan penyakit itu ya ada yang namanya droplet ya, titik air, partikel Hmm. air. Ada Hmm. yang namanya kalau kita istilahnya itu airborne. Airborne adalah partikel udara. Jadi Okay. kalau misalkan contoh orang TBC gitu ya, Hmm. orang cacar itu airborne. Jadi partikel penularannya itu lebih kecil atau lebih ringan dari udara. Dia tidak akan jatuh, dia akan terbawa terus. Hmm. Itu mau kita satu ruangan mau 6 meter pun tetap bisa kena kita. Okay. Nah, kalau pada contoh nih penyakit paru-paru yang namanya pneumonia, itu droplet. Itu adalah partikel air. Dia kalau kayak pneumonia nih, misalnya ada orang pneumonia nih dekat sama kita gitu kan. Nah, kita cukup jaga jarak 1 meter, begitu dia batuk, karena partikelnya lebih berat dari udara, dia akan jatuh ke tanah. Kita aman selama kita jaga jarak 1 meter. Tunggu, Nah, yang droplet unik, itu berarti kalau misalnya kita ngomong muncrat itu droplet ya? ya, yang muncrat. Oke. Atau orang yang Oke. ngomongnya muncrat-muncrat gitu, kan ada juga tuh. Kan ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan gitu kan sebenarnya. Tapi kan orang pasti mengeluarkan cairan kan ketika ngomong gitu Ya, kan ya. Intinya ya, gitu nggak sih? bahasa kerennya tuh aerosol. Bahasa Oh, kerennya ya. bahasa kerennya Ya, aerosol, tapi bahasa sehari-harinya muncrat gitu lah ya. ya itu partikel air kali ya. Nah, jadi sebetulnya COVID ini tuh diantaranya dia tuh. Sekarang sih masih terus berjalan ya studinya, tapi diantaranya Oke. dia dibilang droplet, dia lebih kecil partikelnya. Dia Mhm. dibilang airborne, bukan. Karena airborne kan dia nggak akan jatuh gitu loh. Dia lebih Hmm. ringan dari udara. Nah, sama gitu kan. Nah, kalau COVID ini dia lebih gampang menular makanya. Makanya dibikin jarak kalau di Amerika 6 feet. 6 feet itu 2 meter. Kalau di kita pakai minimal 1 meter kayak gitu. Jadi jaga Oke. jarak amannya Karena adalah orang 1 meter kalau 2 orang meter. kalau muncrat 1 meter dia udah nggak ketemu gitu ya. Maksudnya Seharusnya kalau tidak ada angin panik yang kan? kencang ya dia jatuh ke tanah. Jadi kita Oke. aman. Itu kenapa harus pakai masker? Nah, pakai masker itu tujuannya adalah supaya kayak aku setuju sama cara pemerintah sekarang bahwa diwajibkan semua orang memakai masker. Nah, jadi Mhm.
faktanya nih ya, fakta yang lucu nih adalah masker yang biasa ya, bukan masker yang N95 yang seperti tempurung itu, masker yang biasa N95 itu, yang putih ya? N95 tuh yang putih, Yang yang tempurung yang nutup oke, semuanya, itu oke, kedap paham. sampai sampai ngebekas di mulut. Ya, Nah, ya. kalau masker biasa nih yang kita pakai atau masker kain yang kita biasa pakai, itu sebetulnya kurang begitu melindungi kita dari orang lain, tapi melindungi orang lain dari kita, Dari kita. gitu. Nah, Oh. tapi kalau, yang aku setuju adalah karena pemerintah mewajibkan semua memakai masker, berarti kan kita Mhm. saling melindungi satu sama lain. Itu hal Ya, yang oke sih. oke. Tapi kalau kemudian kita tuh harus jauh-jauhan, itu cuma masalah droplet ya? Bukan kemudian kalau kita sentuhan juga bisa nular? Nah, COVID ini juga lebih lucu lagi, karena dia kan menular lewat sentuhan juga kan. Nyebelin banget Misalnya sih kita waktu itu temen. emang nyebelin sih, memang nyebelin. Jadi, banyak orang yang mungkin, tahu tentang berita ini, tapi pemahamannya mungkin tidak sesuai kali ya. Kayak Hmm. misalkan nih, contoh ya, misalkan aku positif COVID nih, terus aku batuk gitu Janganlah kan, Ton, amit-amit. amit-amit ya, tapi misalkan nih, misalkan aja ya, misalkan, Ada semoga. sebutlah Budi, sebutlah Tono gitu, Tono, Tono, Tono Oke, si kena. Cecep nih, si Oh, Cecep, Cece. si Cecep, ya, Cecep Gorbachev namanya. Nah, si Cecep ini dia orang Rusia tuh Cecep Gorbachev. Nah, si Cecep ini dia COVID nih misalnya, dia udah terkonfirmasi dan dia positif. Dia ketemu sama keluarganya si Cecep nih di mana misalkan di Tegal gitu kan. Nah, terus mereka Mhm. mau makan ke warung Tegal gitu. Nah, udah gitu dia batuk nih. Hmm. Nah, dia batuk itu eh, kan dia batuk, dia di warung Tegalnya dia batuk nih, nempel di mejanya. Jadi lucunya Oke. virus ini adalah dia walaupun virus sudah keluar, dia nempel di mejanya, itu masih bisa bertahan di permukaan dia. Karena kalau setiap kali kita batuk, kita kan ngeluarin virus ya, betul gitu ya? Ya, batuk, bersin, Heeh. apapun yang bentuknya aerosol, muncrat misalnya. Nah, itu pun sudah mengandung Keluar. virus tersebut. Ya, dan itu Misalnya bisa dia nempel nggak di tutup nih, mana-mana. misalnya dia nggak tutup, dia oho-oho Ya, gitu aja, terus dia kayak gitu muncrat ke meja meja warungnya. Terus, ya, nempel di situ. oke. Nah, tergantung bahannya. Sampai sekarang studinya masih berjalan. Tapi mereka punya kayak dari New York Times tuh dan ada beberapa peneliti yang lain, mereka sudah mencoba menyamakan seperti SARS yang dulu kayak gitu. Jadi bisa bertahan tergantung bahannya. Contoh nih, kalau di baju-baju kayak gini, dia bisa bertahan sampai maksimal 3 hari. Paling cepat dia hilang 1 hari. Kalau yang paling lama tuh di besi dia. Di besi itu bisa sampai 5 hari dia. Gitu. Ini virus nih, jadi oke, jadi dia itu di benda mati dia bisa hidup, dia dalam artian berarti kita harus hati-hati di setiap elemen di sekitar kita dong, Tan. Nah, makanya itulah pemerintah juga menginstruksikan kita untuk selalu cuci tangan. Jadi kan untuk bisa virus ini menginfeksi tubuh kita kan, misalkan nih si Cecep ya, dia kan tadi kan ke warung Tegal, dia makan nih, lalu dia batuk Hmm. atau dia batuknya tutup pakai tangan, tapi tangannya pegang sendoknya kan. Hmm. Nah, terus udah selesai makan nih, sendoknya kan dipegang dong sama yang punya warung Tegalnya kan. Hmm. Contoh si Pak Budi misalnya. Nah, si Pak Budi ini dia pegang sendoknya, terus dia beresin kan itu kan piringnya tuh sama sendoknya. Ya, Sendoknya ya, ini kan bekas dipegang sama si Cecep kan. Jadi ada ya. virusnya di sana. Si Pak Budi lupa cuci tangan. Terus dia Hmm. pegang muka. Jadi virus ini hanya bisa masuk lewat mulut, hidung, atau mata yang ada selaput lendirnya. Gitu. Oh, Jadi oke. dia pegang muka, garuk-garuk kayak gitu kan. Terus dia hisap yang kuat-kuat. Masuk dah. Kayak gitu. Oke, sebelum menuju ke tadi mulut, hidung, sama mata. Cuci Hmm. tangan itu maksudnya adalah cuci tangan pakai air dan sabun. Iya. Jadi Itu bisa dari mematikan atau menghilangkan apa gimana sih? mematikan. Mematikan. Jadi Oh, oke. dengan cuci tangan dengan sabun, virus ini tuh dia sangat-sangat rentan dengan sabun. Kalau cuci tangan dengan air aja tanpa sabun mungkin masih bertahan, tapi kalau dengan Hmm. sabun dia pasti mati, gitu. Kalau hand Dan harus sanitizer, harus air sekarang emang ada mengalir. bawa-bawa gitu. Nah, kalau yang pakai apa sih yang semprot-semprot tuh disinfektan ya, Semprot-semprot atau kayak gitu sekarang ya. juga pakai yang tube-tube gitu, yang cuma digitu-gituin aja. Ya, kayak hand sanitizer gitu kan atau Hmm. disinfektan, itu bisa membunuh, tapi ada beberapa yang masih hidup. Tidak semuanya. Yang paling efektif tetap memang sabun sebetulnya. Makanya cuci tangan. Oh, berarti kita mesti bawa kobokan kemana-mana ya, Tan? Kobokan. Ya, kobokan yang di restoran itu ya, Sunda gitu ya.
sama Tapi jeruk nipisnya. tapi ini menarik kan, soalnya jadinya kan berarti kita tuh punya gaya hidup yang jadi lebih sehat kan. Sebenarnya kan memang kita diharuskan wajib untuk cuci tangan juga. Oke, berarti misalnya gini, kan tadi udah lupa cuci tangan, terus nyentuh mulut, hidung atau mata. Nah terus itu jadi virusnya masuk melalui itu. Ya. Oke, terus tiba-tiba jadi matanya jadi pedes atau apa atau gimana sih? Enggak ada efek apapun. Nggak ada efek apapun. Contoh, Okay. iya, contoh si Pak Budi nih, dia tangannya bekas pegang sendoknya si Cecep nih, terus dia pegang ya biasa aja. Nah itu gejalanya akan muncul nanti antara 2 sampai 14 hari itu bisa muncul. Kalau nggak muncul, bisa jadi dia positif tapi dia OTG, orang tanpa gejala. Dia nyebarin ke keluarganya atau ke sekelilingnya tanpa ada gejala sama sekali. Gitu. Yang paling benar kita nggak usah berteman sama Cecep lah ya kan. Betulnya sih kayak berteman bebas sih, cuma maksudnya ya kita harus apa ya? Kita tuh harus mulai disiplin ke diri kita karena yang paling sulit adalah ngontrol diri sendiri kan, yang paling sulit kan gitu. Termasuk aku pun kayak gitu susah gitu loh, kadang-kadang aduh lupa habis jaga di rumah sakit nih, aku pulang tuh pasti aku lepas dulu kan baju, masukin ke cucian, udah gitu langsung mandi, keramas, cuci tangan, baru aku berkegiatan. Itu paling aman kayak gitu. Oke, jadi berarti ketika kita keluar, sekarang kan memang sebenarnya belum boleh beraktivitas keluar ya kan, tapi kalau memang diharuskan ada pekerjaan tertentu atau kita harus belanja dan lain sebagainya, kita kan mau nggak mau harus keluar gitu ya. Berarti ketika keluar, masker, kemudian harus pakai tutup rambut apa segala macam, pakai glove apa? Karena kan tadi kata lo kan tadi itu bisa nempel di semua barang gitu. Kalau misalnya lagi megang dan lain sebagainya, karena kan sekarang ada yang pakai glove, ada yang nggak pakai glove, ada yang pakai tutupan semua, ada yang pakai masker yang plastik, ada yang pakai masker biasa, ada yang pakai masker cantik, yang pakai pita-pita gitu. Iya, tapi pada kenyataannya buatku ya itu lebay sih sebetulnya karena yang penting cukup kita jaga jarak minimal 1 meter sampai 2 meter dan kita pakai masker, lalu selalu cuci tangan dan jangan pegang muka, kita aman sebetulnya. Yang susah adalah melakukan itu, tapi karena hal itu terlalu simpel makanya jadi susah sebetulnya. Jadi kayak misalnya belanja pasti, kalau nggak kita makan apa, kita kan tetap harus keluar, ekonomi harus tetap berjalan. Harus iya. Dan sekali lagi sentuhannya tuh bukan karena dia menular lewat sentuhan, tapi kemudian kita nggak tahu orang itu ada virus yang dari dia batuk atau apa gitu ya, Taniel. Dia lebih ke droplet ya. Jadi kalau misalnya pegangan atau apa sama dia, tapi dia nggak ada virusnya, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Sebetulnya nggak masalah nih, kayak misalnya aku nih, aku pegang si Cecep gitu kan, aku gerayangin si Cecep gitu kan, ya virusnya di tanganku banyak banget kan. Selama itu, abis itu aku cuci tangan pun, udah hilang virusnya. Selama pas aku lagi dia pegang-pegang dia, terus dia batukin ke muka aku kan, itu kan jackpot namanya, ya. Oke, sip kalau gitu. Ini ada beberapa yang udah bergabung sama kita juga, ada Leonard Fatilaya, family distancing. Janganlah family distancing gimana sih? Tapi iya juga sih, misalnya gini, ibunya lagi ada di Bandung, kita lagi nggak bisa berkunjung kan, jadi family distancing juga. Apakah selain karena bersin atau bicara muncrat, droplet bisa terjadi seperti apa? Oh oke. Bersin, muncrat, terus apa lagi sih kategori droplet? Tadi udah dijelasin ya, Winston kayaknya. Ya, apa mungkin diulang lagi? Bersin atau orang yang ngomongnya kadang-kadang cepat sampai kadang-kadang muncrat atau yang sampai partikel ludahnya keluar, nah itu droplet itu intinya partikel air, apapun itu bisa dalam bentuk aerosol kayak gitu. Jadi harus apa? Ini ada pertanyaan lagi. Ya, seperti itu. Sabunnya harus sabun apa sih dok? Boleh sabun apa aja? Sabun mahal. Mahal ya ampun. Tapi sekarang orang tuh kayak gitu loh, saking stresnya, saking kemudian paranoidnya, apapun dibeli dengan harga berapapun loh. Jadi perlu dijelaskan juga loh. Kalau aku ngomong dari segi teknis medis ya, sabun apapun, selama dia sabun, itu aman. Yang paling mahal. Kalau aku akan lebih prefer yang antiseptik, karena itu lebih kuat kan, gitu kan, antiseptiknya, antibakterialnya, kayak gitu. Ini ada ST juga. Ada postingan sekarang yang beredar dengan berkumur air garam, itu efektif nggak untuk mencegah COVID-19? Nah, ini lucu nih. Jadi itu kan ada yang namanya ada yang namanya saline water kan. Saline water itu natrium chloride. Nah, itu tuh adalah air garam gitu. Jadi kalau kumur-kumur
bukan air laut ya, air garam nih, yang kandungan garamnya normal ya, gitu kan. Kalau di kita namanya 0,9% sesuai dengan kadar tubuh kita. Itu Yes. kalau kita kumur-kumur, memang membantu sebagai antiseptik dia. Dia bisa membunuh virus, bakteri atau bisa mengeluarkan. Kumur-kumur itu bisa membantu kita menjadi bersih mulutnya, gitu kan. Tapi kalau dari WHO nih yang bilang dan ada beberapa instansi lain, air garam tidak membantu mengurangi bahwa melindungi kita dari COVID. Karena kalaupun kita kumur-kumur, kan masih ada hidung, mata, dan kalau kita sentuh dan kita pegang mulut lagi, ya masuk lagi, sama aja. Oke, tapi Seperti kalau itu. kemudian air garamnya dibuat mandi, Air garam dibagi ke mandi nggak berguna sama sekali. nggak berguna. Tapi Lebih, ada loh ya beberapa lebih, yang melakukan itu. iya, tapi lebih aman, memang lebih aman mending mandi pakai antiseptik sekalian, pakai sabun. Itu akan jauh Ah, lebih efektif gitu. Daripada capek-capek oh, mahal-mahal beli air garam, diramu oke. dulu lagi. Oke, sip. Ini ada pertanyaan juga, OTG itu bisa sembuh dengan sendirinya nggak? Orang Bisa. tanpa, apa tadi G-nya? Orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Oke. Mau OTG, mau dia punya gejala pun, mau dia parah pun, semuanya bisa sembuh dengan sendirinya. Kecuali ya kalau memang orang tersebut sudah tingkat keparahannya sampai dia fungsi tubuhnya tidak berfungsi. Contoh kayak misalkan orang yang sesak, dia tidak bisa mengambil oksigen efektif. Jadi dia butuh dibantu oleh alat-alat medis khusus. Nah, itu yang harus butuh terapi suportif. Tapi kalau yang lain-lain kayak yang ringan-ringan, bahkan ada gejala nih tapi demam, batuk, hanya saja dia baik-baik saja, nggak ada sesak, nggak ada apa, nggak masalah. Selama diisolasi diri, tunggu 14 hari, imunnya kuat, udah, dia sembuh. Kan kenapa harus Gitu. 14 hari sih? Karena itu yang kita dapatkan sampai sekarang informasinya, bahwa dia kalau memang di gejala ringan atau OTG, hanya butuh 14 hari. Jadi di ilmu kedokteran tuh ada apa ya? Ada grafik imun kita, ada grafik kalau misalnya infeksi virus itu dia akan sembuh sendiri setelah 14 hari. Itu Hmm, paling lama kasus yang pernah terjadi memang 1 bulan. Ada pernah kasus seperti itu. Tapi waktu itu kasusnya memang pasiennya pun punya masalah imun gitu loh. Orang yang punya hmm, lupus kan masalah oke. imun. 14 hari itu dihitung dari ketika dia tes? Atau dihitung dari apa? Dari Dari saat pertama dia muncul gejala, kalau dilihat gejalanya. Kalau dari gejalanya dari pertama muncul gejala, misalkan demam atau batuk. Tapi kalau misalkan dia tidak ada gejala, berarti dari pertama kita konfirmasi dia dengan tes, kayak gitu. oke. Dan soalnya singkat deh, gejala yang paling signifikan. Batuk, panas, Gejala paling signifikan ya, yang kalau orang dewa beda-beda nih umurnya. Kalau orang dewasa itu paling hmm, sering nyeri tenggorokan dulu nih, ya hmm, pertama, lalu hmm. mulai ke batuk, Tenggorokan tuh lalu maksudnya kalau dia kayak sudah radang tenggorokan gitu, rasa nggak enak ya nggak enak. cairan tenggorokan, cairan Oke, tenggorokan. Nah, hmm, awalnya itu dalam oke, 1 hari 2 hari pertama, lalu hmm. muncul ke batuk, disertai dengan demam. Itu kalau orang dewasa. Demamnya Kalau misalkan 38 misalnya gitu. demam itu harus di atas 38. Oke, harus Standar di atas demam itu harus 38. di atas 38. Iya. Mhm. Kalau Kalau orang misalkan kayak anak kecil nih, nah itu biasanya kalau dari beberapa studi nih, yang paling muncul duluan adalah diare. Itu lucu tuh. diare dulu, Ya, anak kecil. aha. Anak kecil Baru tuh dia demam kategorinya anak kecil tuh kategorinya balita, jadi di bawah 5 tahun, apa anak kecil tuh di bawah kategorinya 6 tahun. di Di bawah 6 bawah 6 tahun? Oke. tahun. Ya. Dia akan diare, jadi nggak panas gitu ya, bukan batuk, bukan panas, diare dulu, Hmm. kemudian Biasanya paling sering seperti itu. Memang ada banyak juga yang ada batuk, demam langsung tanpa diare ada. Tapi kita punya laporan kasus nih, justru yang secara statistik lebih banyak yang coincidentally ketemu ya, kebetulan ketemu itu positif, ternyata dia diare dulu, kayak gitu kalau anak kecil ya. Itu di luar negeri. Kalau di kita testing capacity-nya masih nggak terlalu sekuat itu sih ya. oke. Kalau yang lansia ada ciri khusus atau sama kayak orang dewasa? Jadi Lansia sama seperti orang dewasa, ya. Lansia sama seperti orang dewasa. panas, batuk gitu ya? Iya. Ya, Makin bingung gue bedainnya sama virus bingung biasa. ya. Virus biasa. Karena mirip, Sama memang ini aja. mirip sama influenza, mirip sebetulnya. Mirip, cuma bedanya Oh, influenza tingkat kematiannya kecil banget di bawah 0,1%. Sedangkan kalau ini kan 3 sampai 5% gitu. oke. Secara dunia ya, Artinya kalau di Indonesia oke. mungkin gitu ya.
Oke, ini ada pertanyaan lagi. Katanya dari pemerintah ada info obat eukaliptus atau minyak kayu putih. Ini Kementerian Pertanian kemarin memang mengeluarkan pernyataan ini dan memang sudah dibuktikan. Nanti mungkin kita bisa Diminum undang maksudnya? ini. Diminum gitu? Bisa bunuh virus corona, kira-kira benar atau enggak, Dok? Kalau aku kan ngomongnya secara medis ya. Jadi aku kan Mm-mm. berdasarkan bukti, evidence based kan, dari data-data yang sudah ada gitu kan, analisa data yang sudah ada. Kalau eukaliptus minyak kayu putih itu tidak ada datanya. Jadi sebetulnya kalau dibilang bisa membunuh, kita belum pastikan itu benar gitu. Pada beberapa orang bisa bekerja, tapi apakah pada seluruh masyarakat belum tentu. Jadi kalau dari secara secara aku ngomong secara saintifik nih ya, kita belum ada datanya untuk itu. Oke. Jangan terlalu banyak maksudnya. Kayaknya. Oke. Ini berikutnya, udah muncul lagi pertanyaannya ke situ. Banyak. Pemerintah menyarankan setiap pedagang memakai face shield. Oh, yang itu ya, yang kayak Oh, yang pelindung muka ya, namanya pelindung muka ya. yang plastik itu. Menurut dokter efektif kah? Tergantung dari kebiasaan cara berjualannya kali ya di pasar. Kalau aku sih, aku setuju dengan pemerintah. Lebih baik kita prepare for the worst kan, gitu loh. Kalau misalnya dengan masker aja sebetulnya cukup. Tapi masalahnya masker kan untuk tutup mulut kan. Kalau Ya. misalkan pembelinya ini, contoh nih yang beli si Cecep lagi nih, dia kan positif, si Cecep tadi kan dia positif. Dia Ya. beli beras di pasar. Ya. Nah, kan nggak bisa tuh kita jaga-jaga jarak 1 meter kan, paling kan harus lebih deket dong karena harus kasih uang, kayak gimana. Nah, terus tiba-tiba dia batuk gitu kan. Kebetulan dia batuk. Nah, terus penjualnya cuma pakai masker, tapi dia nggak pakai kacamata, masuk kan ke mata. Itulah maksudnya untuk melindungi dengan face shield itu gitu loh, pelindung muka, mengurangi resiko terjadinya. Tapi Cuman berarti terlepas daripada itu harus cuci tangan ya. tapi Semua yang di berarti pasar tuh harus cuci tangan sering. gue ngebayangin jadi paling aman kalau keluar rumah pakai masker, pakai kacamata, gitu. Terus udah kayak gitu pakai penutup kepala perlu nggak? Katanya rambut juga, Nggak perlu. nggak perlu. Oh, Pakai rambut ya. kepala, Ya, rambut ini kayaknya ini juga. lucu nih ya. Iya, aku baru ketemu beberapa artikel-artikel dan beberapa pihak itu bilang, jadi mereka mencoba meneliti kalau misalkan virus ini nempel di rambut itu aman atau tidak, gitu. Apakah bisa menularkan atau tidak? Ternyata tidak, ternyata aman. Walaupun nempel di rambut, ada virusnya, tapi mungkin jumlahnya tidak cukup banyak untuk bisa menginfeksi orang. Dengan catatan orang itu sehat ya, gitu. Nah, tetap saja kalau kami nih dokter-dokter ya, kami ada instruksinya jelas gitu. Jadi kalaupun habis jaga nih, kita harus mandi dan harus keramas. Itu harus gitu. Karena walaupun sedikit nih nempel misalnya dan tidak begitu banyak untuk bisa menginfeksi kita, itu kan tetap menjadi resiko. Nah, kita kan harus kontrol semua resiko kayak gitu. Oke, jadi gini aja di pertanyaannya. Oh, ini baru mau nanya, udah ada pertanyaan lagi. Kan COVID-19 bisa nular lewat yang lendir-lendir, berarti bisa dong tertular dari sperma yang positif COVID-19. Kalau udah positif COVID-19 mah jangan dikeluarin spermanya, Mbak, nggak usah. Nah, jadi sebetulnya ini mungkin ya makanya sesuai dengan apa kita harus membedakan mana hoax mana bukan kan. Nah, kalau aku nih secara saintifik dan secara medis ya, kita punya laporan bahwa COVID itu ditemukan di 2 tempat lain selain dari batuk, bersin gitu kan atau cairan mata ya. Satu itu yang paling banyak ada di feses, di kotoran kita itu ada. 2 itu ada di sperma ternyata. Dia ada. Bahkan orang yang sudah sembuh pun masih bisa terdeteksi ya di spermanya masih ada. Pertanyaannya, berarti apakah hubungan seksual itu menularkan atau tidak? Nah, kita belum cukup datanya sekarang. Di kalau dari secara global ya, dibilang untuk orang yang COVID nih, tolong jaga dulu jangan berhubungan seks. Karena kita belum punya cukup datanya apakah sperma yang positif tuh ada di deteksi COVID-nya, apakah itu akan menular lewat hubungan seksual atau tidak gitu loh. Tapi kan Cukup jelas? sperma yang positif itu dari orang yang positif kan berarti? Yes, ya. Oke. Tapi yang kita masalah lagi kita nggak tahu juga dia positif atau nggak karena bisa juga tanpa gangguan gitu kan? Iya, nah makanya itu penting testing capacity ya. Jadi kapasitas satu negara atau satu daerah untuk bisa melakukan testing, entah itu rapid test atau ke swab yang PCR gitu kan. Nah itu tergantung gitu loh. Kalau misalkan kayak negara kita nih
yang mungkin tidak terlalu banyak gitu kan, testing capacity-nya tidak seperti Korea Selatan. Eh, Cara yang kita bisa lakukan adalah ya kita jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Oke. Itu tadi kan Wilson tadi udah bilang, Dr. Wilson tadi sudah bilang bahwa ini masalah hoax atau enggak. Jadi berarti soal sperma tadi kategorinya hoax atau enggak? Kalau misalnya pertanyaannya apakah di sperma itu bisa dideteksi COVID, jawabannya iya. Tapi kalau apakah bisa menular dengan hubungan seksual, kita masih sedang dalam penelitian. Itu jawabannya. Oke. Berarti gini aja deh, karena udah mulai ngomongin soal hoax, kita coba ngomongin soal mana yang hoax, mana yang enggak. Soalnya kan banyak banget yang beredar. Mungkin teman-teman yang lagi Aku jawab nonton juga satu ya, karena beberapa datanya memang lengkap juga. nanti mungkin teman-teman yang nonton juga bisa kasih masukan ke kita atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini mengganggu di pikiran gitu. Ini benar apa enggak sih? Kita tanya langsung aja sama Winston. Tadi virus menetap di rambut, jawabannya enggak ya. Itu jawabannya iya, menetap di rambut, tapi tidak cukup menetap di rambut, tapi tidak menginfeksi. Ya, jumlahnya biasanya dia lebih gampang lepas. Oke, ini ada juga yang bilang gini, virus tetap bertahan walau di udara dingin. Misalnya kalau di kulkas, jadi dia nggak mati. Betul atau enggak? Ini virus COVID-19 maksudnya. Dia tetap bertahan di cuaca apapun, di suhu apapun, sampai saat ini ya. Wow. Itu kabar Jadi kalau misalnya ya. ada yang bilang bahwa kita harus jemur-jemuran di sinar matahari setiap hari karena virusnya mati di cuaca panas, salah juga? Virusnya mati di cuaca panas yang sangat ekstrim, seperti contohnya pakai ultraviolet yang tingkat tinggi. Itu tidak dengan kita berjemur ya. Tingkat tinggi itu maksudnya gimana ya? Jadi ada penelitian nih di Amerika kan, pakai sinar ultraviolet yang sangat pekat gitu loh ultravioletnya. Itu panas luar biasa. Untuk biasanya mensterilkan alat. Nah, itu virus itu mati langsung dengan itu. Tapi kalau kita disinarin dengan jumlah ultraviolet seperti itu, kita juga mati barengan sama virusnya. Gitu. Nah, terus kalau kita berjemur tadi, panasnya itu kan tidak terlalu banyak gitu loh. Ultravioletnya nggak terlalu setinggi itu. Apakah dia akan mati? Jawabannya tidak kalau kita berjemur. Tapi tetap disarankan untuk berjemur. Kenapa? Karena imunitas kita ini kan salah satu yang membangun imunitas kita adalah kadar vitamin D dalam tubuh kita kan. Nah, kalau kita keluar ya, jadi vitamin D itu tuh walaupun kita minum suplemen vitamin D banyak, itu nggak akan aktif di tubuh kita kecuali kalau kita dapat sinar matahari. Nah, sinar matahari itu berguna untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh kita supaya lebih aktif. Itu sih jawabannya. Jadi secara nggak langsung itu melindungi kita memang. Berjemur Jadi tetap lebih ke imunitas tubuh ya, lebih ke untuk kesehatan tubuh yang penting ya. Oke. Berarti kalau sinar ultraviolet matahari itu bisa mematikan virusnya. Intinya gitulah ya. Tapi berarti kalau misalnya gue punya anak nih, anak gue kan suka gue steril tuh makanan minumannya. Itu berarti bagus kan? Nah itu ada loh alat, coba ini ada nggak ibu-ibu yang nonton? Pasti sama deh kayak gue. Jadi semuanya dimasukin untuk di steril gitu, saking takutnya sama COVID-19. Nggak tahu di ibu sama nggak? Kalau dari data yang aku punya itu contoh nih, kalau kita berjemur di luar ya, kita ngomongin alat steril ya, tapi kalau kita berjemur di luar, itu tidak akan membunuh virus yang ada dalam kita, kayak gitu, nempel di kulit kita. Tapi kalau benda mati nih, contoh aku punya HP-nya nih banyak virusnya nempel, aku jemur misalnya nih, gitu kan, cukup lama gitu kan. Nah itu hampir lebih dari sebagian itu akan mati juga memang, karena di benda mati dia akan lebih mudah untuk hilang virusnya, gitu, dibanding ya kita gitu. Jadi kalau misalnya bisa disteril, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah sih. Kalau aku sih ya setuju-setuju aja, karena itu kan salah satu kiat-kiat kan supaya kita menjaga kan. Oke. Ini hoax atau enggak nih? Virusnya bisa menular lewat angin. Tergantung anginnya. Kalau anginnya angin gelembuk ya, yang lewatnya cepat gitu kan, ya masuk lagi kita. Walaupun dari 2 meter nih anginnya kencang dari sana kan. Misalnya si Cecep, terus di belakangnya ada angin kan. Kasiannya si Cecep ya. Itu kayaknya dari tadi ngomongin terus si Cecep nih. Misalkan si Cecep ya dia positif, terus dia batuk gitu, kayak gitu, angin gelembuk lewat gitu kan. Nah, terus kita nggak sengaja kita tidak terlindungi, kita hirup kuat-kuat, ya menular, kita dapat virusnya, gitu. Jadi secara nggak langsung angin ya punya potensi ya, gitu. Tapi bukan berarti angin itu
dia terus ngebawa sampai ke beda pulau kayak gitu atau beda daerah, enggak. Karena dia bentuknya aerosol droplet droplet itu kan dia kan pasti jatuh ke tanah gitu. Oke. Ini muncul pertanyaan nih, kan infected people yang udah sebelum kita bahas lagi soal hoax dan coronanya ya. Ini pertanyaan beneran nih, bukan hoax nih. Infected people yang udah sembuh dari corona itu punya higher changes. Ini bahasa Indonesia bahasa Inggris ya. Orang yang terinfeksi yang udah sembuh dari corona itu punya kesempatan bisa keinfeksi lagi gitu, kena lagi. Nah, ini juga lucu karena kita kayak di Jakarta aja udah ketemu beberapa varian dari virusnya ini. Kalau orang misalkan ya, orang udah kena virus ini, contohlah COVID yang tipe A misalnya. Nah, COVID yang tipe A nih udah kena dan dia sembuh, sudah pasti dia akan imun dengan COVID tipe A. Nah, imunnya berapa lama dia akan imun, kita belum tahu. Bisa sampai 12 bulan, semoga gitu. Nah, tapi kan ada varian yang lain. Jadi kalau orang yang udah sembuh pun jangan terlalu cepat puas diri. Karena sekarang kayak di Cina aja dan di Amerika aja udah banyak banget variannya gitu loh. Dia mutasi kan, bikin tipe-tipe virus COVID yang baru. Nah, itu kita bisa kena lagi. Jadi intinya adalah risikonya yang sama aja. Kalau udah sembuh, bisa aja kena lagi. Sebetulnya itu sih jawaban saintifiknya ya. Oke. Ini nanya lagi, Gita. Dan yang terinfeksi itu bisa menyimpan dorman coronavirusnya tidak? Dan untuk dorman coronavirus ini bisa tertular ke orang lain nggak dengan cara penularan corona biasa? Ini buat teman-teman yang menyaksikan dulu biar tahu ya dorman itu apa gitu kan. Dorman itu contohnya kayak inaktif ya, dia nggak aktif. Contoh nih, kalau misalnya kita kena demam berdarah ya, misalnya lagi-lagi kita kasihan si Cecep, kita pakai si Budi aja deh. Nah, si Budi misalnya kena demam berdarah. Jangan, Budi nyokap gue. Udah jangan siapa kalau itu namanya. Balik Cecep. Nah, Cecep kasihan amat udah kena COVID, kena demam berdarah nih orang. Ya ampun, kita doain aja. Nah, si Cecep lah, ya udah kasihan lah. Cecep udah sembuh nih, Cecep udah sembuh kan, kasihan dia. Kita sembuhin dulu lah. Dia udah sembuh nih dari COVID nih. Terus dia kena demam berdarah. Nah, demam berdarah ini dia sembuh dari demam berdarahnya. Nah, virus demam berdarah itu bisa dorman, dia diam, tidak aktif di liver kita, di hati kita, gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada infeksi ulang, itu bisa aktif lagi, menambah buruk lagi, gitu loh keadaannya. Nah, pertanyaannya tadi itu, apakah virus COVID ini bisa sama seperti virus yang itu kan, demam berdarah itu bisa dorman? Sampai sekarang, jujur jawabannya belum tahu. Apakah bisa dorman atau tidak? Karena kita baru 4 bulan terakhir loh, kita punya data ini gitu kan. 4 bulan tuh penelitiannya juga masih belum mumpuni. Kan ini kan sulit gitu untuk bisa meneliti sebanyak ini. Kayak gitu. Oke. Ini ada yang pertanyaan lagi berkaitan sama DBD juga dari Galuh. Pasien DBD yang sekarang dicurigai COVID, Dok, betul ya? Betul atau tidak? Kemudian apakah lebih beresiko ya kena COVID? Jika klinis dan hasil lab lebih mengarah ke demam berdarah, gimana? Nah, aku kasih dasar dulu ya, dasar peristiwa ini ya sebetulnya. Jadi di Jakarta, di dunia dan terutama ya daerah tropis ya, Jakarta dan Bali nih terutama. Kita banyak laporan kasus orang yang demam berdarah, kita pikir demam darah nih, trombositnya turun, lalu demam, tidak ada batuk ya, hanya demam saja, lemes-lemes gitu kan, sakit badan, kita curiga demam berdarah, ternyata dia positif COVID, dan pada beberapa kasus juga, udah demam darahnya positif, COVID-nya pun positif, gitu. Nah, jadi kalau untuk pertanyaan ini ya, juga ya. bisa jadi dia kena demam berdarah dulu, imunnya turun, lalu dia kena COVID. Tapi pada beberapa kasus, kami nih, para dokter, kami diberikan instruksi, gitu loh. Kami diberikan guidelines bahwa pasien yang mirip-mirip gejalanya dengan demam berdarah, kita harus curiga bahwa itu COVID. Karena makin banyak kasus seperti itu sekarang. Dia langsung masuk isolasi? Ternyata masuk isolasi tetap. Kalau memang dirawat, akan tetap masuk ke ruang isolasi. Nah, sampai kapan kita memperlakukan sebagai COVID? Kita harus testing dia. Kita testing rapid, kita testing PCR sesuai dengan scoringnya. Begitu. PCR itu apa ya? PCR itu yang swab, yang dimasukin ke hidung tuh. Oke, itu yang dimasukin ke Yang hidung. kayak kapas masukin ke hidung. Kalau swab itu yang pakai darah kan ya? Kalau rapid itu yang dari darah aja. Cepet ya, kalau rapid itu cepet. Gitu kan. Tapi rapid kan tidak terlalu akurat ya. Jadi kalau misalnya rapidnya positif atau reaktif,
Memang seperti itu, karena rapid itu tuh hanya bisa positif pada orang yang sudah memproduksi antibody. Nah, kalau orang nih, contoh ya si Cecep nih, dia kena COVID nih di hari pertama gitu kan, kita baru bisa ngedeteksi di COVID yang positif di rapid itu antara hari ke-10 atau lebih sebetulnya. Karena antibodinya baru muncul. Ya paling cepat 5 hari sekarang. 10 hari biasanya paling aman. Dia baru muncul antibodinya. Jadi kalau orang nih, aduh saya demam, batuk, saya rapid deh sekarang. Saya rapid sekarang, yang negatif kemungkinan besar hasilnya. Nanti kamu akan ulang lagi, 10 hari lagi kita bilang hasilnya gitu. Jadi lebih efektif kalau yang pakai CPR itu yang masuk ke hidung? Ya, PCR itu dia di hari pertama atau kedua pun dia sudah bisa positif. Yang masalah adalah PCR ini yang dimasukin hidung, lalu dikirim ke lab gitu kan, itu lama hasilnya. Selama apa Bisa tuh? bisa 1 hari, setengah hari tergantung dari banyaknya pasien yang dites, bisa sampai paling lama kena 3 hari, kayak gitu loh. Gitu kan. Jadi, dan PCR pun alatnya sulit didapatkan. Ini yang kita masih terbatas di Indonesia. Rapid lebih mudah karena cuma dicolok, ambil darahnya, ditetesin selesai. Tapi kalau misalnya kayak PCR, udah sakit lagi dimasukin kapasnya ke dalam hidung kan sampai ke pojok mentok tuh di hidung, sakit gitu kan, ada pasien yang sampai tidak ampun-ampun gitu loh. Jadi udah dicek nih, udah diambil sampelnya dari swabnya, dimasukin ke dalam ada tuh kayak tabung khusus, terus dikirim. Nah, masalahnya tabungnya juga mahal, kapasnya juga mahal, tesnya pun mahal, dikirim. Apakah ada jaminan pengirimannya aman atau tidak? Jangan-jangan dia ya misalkan ditangani dengan tidak benar gitu kan pengirimannya, itu menjadi bisa salah juga hasilnya kayak gitu. Jadi kita rapid dulu, kalau rapid sudah positif, nah kita hajar ke PCR biasanya. Tapi itu juga ya sebabnya kalau kita berbicara mengenai tadi demam berdarah dan juga COVID, itu juga sebabnya muncul banyak hoax juga yang mengatakan bahwa jelasinnya gimana ya? Jadi virus ini tuh bisa dibawa sama gigitan nyamuk gitu loh, Ter. Benar atau salah? Enggak. Itu belum ada data itu. Kita nggak ketemu karena virus ini hanya bisa menular lewat organ pernafasan atau sentuhan ya, tidak langsung dan harus ke 3 tempat itu juga. Kalau nyamuk tidak. Oke, jadi jelas ya. Dan kalaupun misalnya berbarengan itu karena tadi penjelasan yang di awal ya, siapa tahu memang imunitasnya lagi turun, kemudian jadi terkenanya bisa positif COVID, positif demam berdarah juga. Dan banyak ditemukan juga ciri-cirinya demam berdarah, tapi ternyata positifnya adalah COVID. Iya. Oke, jelas sekarang. Soalnya banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan atau hoax yang berkembang di luar. Oke, next question dari Nitria. Berapa lama virus COVID-19 bisa terus bermutasi? Apa ada yang bisa dilakukan untuk virus berhenti bermutasi? Virus zaman sekarang tuh lebih pintar daripada kita loh, lebih canggih daripada kita. Ini pemahaman dulu ya buat yang mungkin orang awam gitu kan. Semua virus ya, tanpa terkecuali virus apapun. Semua virus itu kerjanya dia di RNA. Jadi kalau yang belajar biologi nih, tubuh kita kan terdiri dari DNA ya. DNA tuh yang membentuk kita mukanya kayak gini gitu kan. Tantri kayak gitu, tantri cantik, aku biasa aja. Nah, itu kan. Itu karena DNA. Bisa cantik. Lumayan lah. Nah, itu DNA ini ada lagi yang satu namanya RNA. RNA adalah untuk pusat informasi kita gitu loh. Nah, jadi pengantar informasi, messengernya dia. Gitu. DNA adalah informasinya, RNA nih pengantarnya. Nah, semua virus itu dia bekerjanya di RNA. Jadi dia RNA ini terkenal tidak stabil. Jadi gampang sekali mutasi. Semua virus itu mudah sekali mutasi. Tapi untuk bisa mutasi, dia butuh host. Gitu. Dia butuh orang. Dia butuh kayak parasit ya, dia nempel dulu di orang, bermutasi dalam orang tersebut. Gitu. Ya, baru keluar. Contoh simulasinya aja. Seperti yang terjadi di COVID sekarang. Awalnya COVID itu dia ringan, nggak terlalu banyak membunuh anak kecil sebetulnya. Tapi sekarang, contoh kayak di Amerika, udah banyak kan terinfeksi kan, lebih dari berapa juta, 1 juta orang tuh terinfeksi kan, gitu. Nah, terinfeksi di orang-orang ini, orangnya kan macam-macam nih. Ada orang yang punya penyakit lain, terus virusnya tiba-tiba berhasil bertahan hidup, dia survive di dalam tubuh orang tersebut, dia mutasi. Nah, dia mutasi menjadi virus yang lebih kuat gitu kan, atau menjadi varian lain. Nah, jadinya sekarang lucu gitu. Jadi di Amerika
Bahkan anak-anak pun sekarang jadi terkena COVID juga gitu, dan ada yang parah juga. Tidak seperti dulu nih yang kita bilang, oh ini penyakit orang tua gitu. Enggak juga. Sekarang anak-anak kena, orang dewasa muda juga jadi kena, kayak gitu kan. Karena ini virusnya sudah mutasi. Nah, menjawab pertanyaan tadi, gimana caranya supaya bisa berhenti mutasi? Jangan ada hostnya, karena dia hanya Hmm. akan mutasi dalam tubuh orang yang terinfeksi. Jadi lagi-lagi balik untuk bisa memberhentikan apa ya laju mutasinya ini, batasi penularannya. Jangan terlalu banyak orang yang terinfeksi. Dengan begitu dia tidak akan mutasi terlalu banyak, kayak gitu kan. Itu makanya kita Nah, harus di rumah. itulah makanya kita harus menjaga diri di rumah, tetap tenang, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Simpel Hmm. sebetulnya. Oke. Tapi dengan udah begitu aja masih banyak juga loh pertumbuhannya di Indonesia ini ya gitu, termasuk yang paling Ya, banyak. Tapi karena kemarin hmm, terakhir aku keluar karena harus kerja gitu ya, mau nggak mau harus keluar tuh masih banyak loh orang-orang yang di dalam angkot tuh nempel-nempel, terus orang-orang jalan tuh masih banyak yang kemudian juga desek-desekan, bahkan surprisingly tuh agak macet gitu jalanan, ngeri ya. oh, Jadi di sebenarnya Bali juga sama. Di daerah Sisselton aja masih ramai banget. Udah kayak nggak terjadi apa-apa sebetulnya. oh Jadi ya? beberapa daerah dia memang nurut ya gitu loh. Dia physical distancing gitu kan dan sepi jalanan. Kayak daerah Jimbaran, tempatku tinggal di daerah Jimbaran dia sangat sepi dia jalannya. Nusa Dua sepi, tapi daerah Sesetan atau daerah Denpasar yang pusatnya itu ramai karena itu pusat ekonomi kan. Orang ke pasar, orang berlalu lalang, ada yang tukang antar ojek online, ada juga yang lain kayak gitu kan. Nah, itu tetap tetap ada, tapi selama mereka bisa menjaga jarak, Hmm. eh, rasanya baik-baik saja. Nah, yang susah adalah kan kita kan tanggung jawab ke diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus bisa menjaga kita sendiri sebetulnya Ya, gitu. oke. Soalnya dibilang sama Antika juga gitu, jaga jarak sih udah, tapi di pasar sentra Badung tetap ada berkerumun. Oh iya, iya, Sama ya. pasar Sentral Bandung luar biasa memang itu. Karena itu kan salah satu tempat apa ya, semua toko-toko sembako dan toko-toko yang esensial Hmm. lainnya tuh ngambil barangnya di sana gitu loh, di daerah Badung, Pasar Badung namanya. Kalau itu dari Bali tahu. Oke. Em, kita coba jawab pertanyaan lagi ya. Ini soalnya ada lagi yang muncul. Oh, ini Atika juga. Disinfektan yang disemprot sampai ke Sampai genteng ke jalan genteng. tol. Wow. Tapi ini bener loh ya. Apalagi namanya ibu-ibu ya. Itu tuh bener-bener kalau bisa tuh semua disemprot loh. Apapun disemprotin gitu. Efek nggak sih sebenarnya kan? Jawaban singkatnya iya, ngefek. Efek. Contoh nih, Tuh. kan tadi kan aku bilang kan, virus Hmm. itu kan gampang paling benda mati dan bertahan kan. Yang tadi aku Mm-mm. bilang juga yang paling lama bertahan, dia di mana? Di besi kan. Mm-mm. Contoh railway nih, ada pegangan tangan yang di pinggir-pinggir jalan kan suka ada tuh kayak apa sih, palang-palang besi itu kan. Ya, ya, Bisa ya, aja ya. ada orang lewat, di sana kan orang lewat, nggak sengaja kesentuh kan, palang Hmm. besinya, dia pegang mulutnya, jadi kena. Karena itu bisa tahan 5 hari kan di besi kan. Jadi yang Yes. pemerintah lakukan dengan barang-barang dia pakai truk nih disemprotin disinfektan kemana-mana kayak gitu. Bukan ke gentengnya sih lebih tepatnya, tapi lebih ke arah benda-benda yang mudah disentuh oleh kita. Itu Hmm. membantu. Tapi apakah kalau misalnya pertanyaannya apakah itu akan membunuh 100%? Belum tentu Belum gitu. tentu. Tapi yang Hmm. disemprotkan adalah disinfektan ya. Ya, Sekarang tuh kan soalnya disinfektan. ada kan tutorial bikin disinfektan pakai baby oil lah apalah segala macem gitu, macem-macem. Pakai Yang bisa baik. bikin disinfektan ya mungkin yang orang-orang yang di ya farmasi atau yang di teknik kimia kali ya. Dia akan lebih kompeten untuk bikin seperti itu. Banyak kok yang jualan sekarang nih teman-temanku yang di Iya, teknik iya, kimia juga iya. mereka jual. Karena kita memang membutuhkan gitu loh. Makanya mereka Kalau yang bikin. disemprotin ke badan itu efek nggak sih kan? Yang sampai kan sekarang beberapa Tidak. juga banyak yang kemudian di ujung rambut, ujung kaki semua disemprotin gitu. Nggak terlalu banyak berpengaruh sih. Nggak terlalu Hmm. banyak berpengaruh. Karena apa kayak misalkan nih apa kan ada tuh sekarang tuh yang masuk tempat tuh semprot kan satu badan tuh ya. Yes, Nah, yes. tapi kalau ternyata yang disemprot satu badan, ambil contoh virusnya nempel di baju nih, ya kan. Hmm. Dia ada di dalam serat-seratnya, yang disemprot bagian luarnya aja, kan di tetap dalam. Masih ada dia di tetap dalam seratnya kan, masih ada. Dan kalau Ya misalnya ampun. disemprot satu badan, tapi tangannya orang tersebut nih mengandung Hmm. virus, itu dia masuk, dia pegang benda di WC nih, di public toilet gitu kan. Ya udah nempel Sama juga aja ya. virusnya. Apalagi public toilet kan besi semua tuh. Ini wastafelnya. Ngeselin ya ini virus ya. Oke. Ngeselin memang. Pakai main-main ke serat baju segala coba. Oke, Iya. pertanyaan berikutnya ini ada juga dari Philadelphia. Keren ya namanya ya. Apakah ada kemungkinan dunia bebas total dari COVID jika vaksin udah ada dan berhasil didistribusikan merata atau akan tetap ada karena virus terus bermutasi? Hmm. Ini sempat yang sudah disampaikan oleh beberapa
pihak nih dari Kemenkes ya, beberapa pihak Kemenkes, ada beberapa pihak dari WHO juga itu menyampaikan, inilah tema kita sebetulnya kan, berdamai dengan COVID. Karena 18 bulan lagi nih mungkin akan ada vaksinnya. Pertanyaannya, kalau yang terinfeksi begitu banyak, berarti kan banyak mutasi virus tersebut kan, banyak varian-varian baru dari virus-virus COVID ini kan. Kalau vaksinnya hanya buat satu varian atau hanya beberapa varian aja, apakah melindungi kita dari varian-varian yang lain? Jawabannya tidak. Contoh ya, contoh kayak orang vaksin flu, kan ada vaksin flu kan sekarang, tapi Yes. apakah orangnya terlindungi dari flu? Tidak, dia tetap bisa kena flu. Kenapa? Karena influenza itu lebih dari 500 jenis dia variannya, di satu Ya. daerah lagi, gitu. Jadi, kalau memang kemungkinan dunia bebas total dari COVID, bisa selama tidak ada transmisi lagi, tidak ada penularan lagi. Berarti setiap orang itu harus benar-benar tidak ada penularan sama sekali, jadi ya benar-benar diam di rumah. Beberapa negara bisa lockdown, beberapa negara PSBB, beberapa negara kayak yang tidak lockdown, tidak PSBB, mereka benar-benar jaga jarak ekstrim gitu, dan ekstrim juga cuci tangannya. Jadi saat kalau memang itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang satu dunia, saat tidak ada penularan lagi, virus itu ya hilang gitu. Pertanyaannya apakah memungkinkan? Karena kan kita nggak bisa untuk bikin satu dunia satu persepsi gitu kan. Di satu negara aja persepsinya berbeda-beda kan susah. Jadi makanya caranya sosialisasinya adalah sekarang jadi berdamailah dengan COVID karena ada kemungkinan bisa jadi kita akan hidup selamanya dengan ini. Kayak kita dengan demam berdarah gitu loh. Dari zaman puluhan tahun lalu udah ada, tapi sekarang kita biasa aja kan. Pernah demam berdarah, oh demam berdarah, ya udah ke rumah sakit gitu kan. Dirawat aja nanti juga aman kok. Padahal ya tingkat kematian demam berdarah nih yang parah itu jauh lebih tinggi dibanding COVID loh. Yang parah ya. Iya. Jadi sebenarnya lebih bahaya terkena demam berdarah dibanding COVID betul. Jadi bisa apa namanya, bisa jadi nanti beberapa tahun lagi gitu kayak, aduh aku nggak masuk ya gitu, nggak masuk kantor kenapa? Lagi kena corona. Bisa jadi ya, bisa jadi kan lagi kena COVID. Iya kan? Implikasinya gitu kan berarti? Bisa jadi. Cuman tetap sih kalau aku pribadi nih sebagai tenaga medis juga, kasihan tenaga medisnya capek loh. Jadi mungkin apa ya minta tolong ke teman-teman semua gitu kan yang nonton juga. Pengorbanan tenaga medis tuh jadinya kayak sia-sia sih kalau setiap orang udah dikasih tahu yang benar yang mana dan tidak apa ya, tidak menjalankannya tuh kasihan. Soalnya ada, ini aku sedikit curcol ya. Temanku nih meninggal, dokter di Jakarta. Kita tuh di satu tuh pakai grup WhatsApp-nya kita sampai kaget karena masih muda kan, umurnya masih muda dia. Dia 30 tahun, 28 ya atau 30. Nah, dia itu awalnya masuk ICU lalu meninggal tanpa jelas penularannya dari mana. Maksudku adalah yang sudah meninggal ya udah meninggal aja kan. Tapi kasihan dong keluarga yang ditinggalkannya. Perasaan keluarganya nih, keluarga pasien COVID yang meninggal, terus sekarang kadang-kadang pemerintah tidak bisa menentukan satu langkah yang firm gitu loh, yang tegas, atau orang-orang yang juga ngebanyol semua dan ngebandel gitu kan. Itu kasihan pengorbanan orang-orang yang sudah terkena ini, dampak dari ini gitu loh. Kalau aku nih dari sisi tenaga medis ya, kasihan teman-temanku yang dokter loh, yang mereka pipis tuh sampai dipopok loh mereka karena pakai baju astronot itu ya. Mereka kan nggak bisa pipis kan buka-buka segala macam kan terlalu berisiko dan kita sampai dia pakai pampers loh untuk bisa pipis di situ. Mereka tuh apa artinya jadinya kalau nanti nih udah berhasil diturunkan kasusnya tiba-tiba melonjak tinggi lagi gelombang kedua, gelombang ketiga, entah sampai gelombang keberapa gitu kan. Jadi ya kalau aku sih ya mungkin minta tolong kerjasamanya kali ya. Gitu. Ya kita bekerja sama, maksudnya dalam artian juga kalau memang kita bisa di rumah, kita berusaha membatasi diri, hidup yang sehat, karena juga mereka juga Vincent dan teman-teman sebagai petugas kesehatan juga berusaha keras juga untuk menangani putusnya rantai dari penyebaran ini gitu kan sebenarnya ya. Jadi kalau kita nggak saling kerjasama ya nggak mungkin bakal hilang juga gitu. Jadi nggak bisa juga bilang kapan sih hilangnya, tapi kita nggak usaha juga, nggak ngebantu juga dengan apa yang kita bisa ya sama aja gitu kan, rantainya nggak akan terputus. Oke. Ini ada lagi dari Badawi mengenai statement Ibu Siti Fadilah mantan Menteri Kesehatan. Kok kesannya virus itu memang sengaja dibuat ya? Jeng-jeng. Ini konspirasi banget kalau soal ini. Ini kan hoax yang bukan hoax juga ya. Lebih tepat ini teori konspirasi.
Banyak Eh, banyak banyak Sebelum banget. menjawab ini kita harus paham dulu apa itu teori konspirasi. Teori konspirasi adalah sebuah teori yang belum bisa dibuktikan gitu loh, yang memberikan jawaban alternatif dari apa yang sedang terjadi. Itu yang namanya teori konspirasi kan, gitu loh. Nah, berdasarkan itu, kalau aku nih ditanya ya, ini pendapat pribadi, aku ditanya nih, pas dulu awal-awal kayak 3 bulan yang lalu nih, pas aku awal-awal menangani virus ini sebagai dokter ya, aku bingung, loh kok bisa SARS atau MERS nih yang coronavirus tipe 1 evolusi ke tipe 2 terus jauh banget evolusinya. Apa jangan-jangan ini bioweapon ya? Apa ini dibuat oleh pemerintah atau ini dibuat Tunggu, oleh tunggu. siapapun? Kan? Pelan-pelan, pelan-pelan nih Winston. Gak banyak yang tahu Hmm. loh. Jadi gimana tadi? Kan, Hmm. kan lo menggambarkan dari virus SARS, terus apaan tipe 1, tipe 2. Gak banyak yang ngerti maksudnya loh. Nah, jadi coronavirus ini adalah yang sekarang nih COVID-19 ini itu adalah coronavirus tipe kedua. Dulu itu Oke. ada tipe ke-1. Tipe ke-1 Hmm. itu namanya SARS dan MERS. Middle Oke. East Respiratory Syndrome dan Hmm. SARS, Severe Acute Oke. Respiratory Syndrome. Itu tipe Mhm. 1. Nah, dari tipe 1 ini, SARS sama MERS ini, mereka gejalanya mirip. Begitu orang kena, tingkat kematiannya tinggi sekali. Oke. Dan mereka bergejala dan mereka bisa fatal. Makanya mereka sebelum menularkan ke orang, biasanya keburu meninggal dulu tuh pasiennya, sebelum menularkan ke orang. Sedangkan di coronavirus tipe 2 ini, lucu. Dia tingkat keparahannya jauh menurun. Jadi cuma 3-5%. Dan Yes. orang-orang yang kena virus ini positif pun masih bisa tanpa gejala, jadi bisa menularkan ke siapapun. Itu Hmm. lebih berbahaya sebetulnya dibanding yang fatal ya. Itu lebih berbahaya karena bisa aja satu dunia terkena gitu kan. Hmm. Hmm. Itu Hmm. bahaya. Itu virus yang mutasi terus tiba-tiba fatality rate-nya meningkat ya kita semua ya udahlah GG lah kalau kata orang Ya, gamer ya ya, 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 gitu ya, kan. ya, ya. Nah, jadi Ketahuan gamernya. ya aku sempat berpikir seperti itu. Lalu WHO mengeluarkan fakta bahwa ini menurut penelitian mereka ini bukan dicek nih virusnya, ini bukan dibuat secara manusia karena tidak ada tanda-tanda rekayasa genetik. Lalu Hmm. di Miami di Amerika satu lab khusus itu mereka melakukan penelitian yang sama gitu bahwa apakah virus ini rekayasa genetik atau tidak. Jawabannya tidak. Ini memang evolusi secara natural. Pertanyaan teori konspirasi adalah apakah WHO dan lab yang di Amerika itu berkata hal yang benar atau tidak? Jangan-jangan mereka pun dimanipulasi. Ya, mereka kong kali kong juga. Hmm. Ya, nah, jawabannya yang bisa aku berikan saat ini adalah, aku sih jujur ya, kalau aku jujur, teori konspirasi atau bukan, kita tidak punya data yang cukup, tidak punya investigasi yang cukup untuk bisa memastikan bahwa hal mana yang benar. Bagaimana terjadinya virus ini, apakah dibuat sebagai bioweapon, apakah dibuat oleh elit global, ataukah dibuat oleh orang tertentu, ataukah memang ini natural dari binatang lalu dievolusi, Mm-mm. tidak ada yang tahu. Satupun dari kita tidak ada yang tahu. Karena kita butuh investigasi lebih lanjut. Permasalahannya adalah, perlukah kita mempermasalahkan hal tersebut? Karena kalau aku nih sebagai seorang yang saintifik ya, aku sekarang ragu nih, oh, aku seru sih kalau kita nonton di YouTube ya. Ini Hmm. teori konspirasi. Oh, dari mana asalnya virusnya? Tapi kalau aku nih sebagai tenaga medis, aku akan lebih memprioritaskan bukan teori konspirasinya. Karena kalaupun teori konspirasinya kita tahu jawabannya nih, oh ini dibuat oleh pemerintah, ini normal segala macam, itu tidak akan mempengaruhi kesembuhan dari negara kita kan? Nggak mempengaruhi. Bahasa gampangnya so what gitu ya. Ya, so what gitu loh. Apa yang akan terjadi kalau kita tahu ini dibuat oleh orang? Ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat jelata ini kan? Nah, Hmm. jadi aku akan lebih memprioritaskan bagaimana kita menangani. Nah, itu yang sebetulnya yang kalau aku nih berhubungan aku juga bekerja di Gringo ya, itu Hmm. yang kami dan tim pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia semoga terbebas dari virus ini. Tapi kalaupun tidak terbebas, kita mengurangi gejala, mempermudah orang-orang, apapun apa yang bisa kita lakukan. Jadi waktu yang kami punya nih, bukan permasalahan hal konspirasi tersebut, tapi kita alihkan waktu tersebut untuk bisa membantu yang sudah terjadi sekarang. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini, untuk memperbaiki gitu loh. Aku rasa itu akan menjadi prioritas. Ya, Kalau ya. menjawab pertanyaan tadi, benar atau tidak, aku rasa tidak ada yang tahu sampai saat ini, karena tidak cukup investigasi. Termasuk juga membuat mungkin talk show seperti ini sehingga bisa menemani teman-teman dengan berbagai macam knowledge juga. Jadi kita membuka juga kepada teman-teman kalau mungkin punya tema-tema atau ide berkaitan dengan aduh pengen banget deh kita diskusi soal ini soal itu. Aku dan Winston akan datang setiap hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan ngobrol-ngobrol karena ini memang kita lagi ngobrol-ngobrol soal COVID. Jadi selama beberapa episode nanti kita akan bincang-bincang soal COVID terus.
temanya memang berdamai dengan COVID. Nanti akan ada dokter Diki itu apa ya? Ya, aku sempat dengar katanya kita akan kedatangan dokter luar biasa ya minggu depan ya. Ya, minggu depan itu ada dokter Diki, dia epidemiologi ya. Epidemiologi, epidemiologi ya. Sekarang Itu di berarti Australia. kan memang ahli. Jadi dokter Diki itu ahli memang ahli virus, ahli bakteri gitu ya. Ahli penyakit. Ahli penyebaran penyakit. Berhasil lah, kenapa sih? Heran ya. Bahasa gampangnya gitu lah, bahasa gampangnya. Tapi beliau itu di mana ya? Di Kemenkes kah atau di mana? Ya, dia di Kemenkes tapi sedang studi untuk mengambil pendalaman lagi mengenai itu di Brisbane. Jadi nanti kita akan minggu depan kita akan talk show dengan Dokter Diki, tapi juga akan ada beberapa lagi dokter-dokter dan juga nanti mungkin yang terkait dengan COVID. Karena permasalahannya adalah gimana sih caranya kita bisa terus menjalani kehidupan kita walaupun nanti COVID itu tetap ada gitu. Karena kita belum ketemu loh sama antivirusnya gitu. Apapun itu bentuknya, vaksin atau apapun itu. Jadi berdamai dengan COVID itu maksudnya kita bisa sejalan seperti apa. Dokter Diki nanti akan jelasin juga bagaimana kita minggu depan kita akan ngobrol-ngobrol masih sama saya dan juga Winston. Sekali lagi setiap hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau teman-teman nanti mau gabung, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya mau gabung, ini sosial medianya. Kalau mau cari-cari informasinya di @gringo_id ataupun ke account Instagram aku, di follow juga silahkan @tantrimurdopo. Facebooknya Gringo App Trash Solution, juga link ini di Gringo Tech. Link gue juga sama Tanti Murdopo. Lu promo juga nggak tuh linkin lo? Nggak ya, jadi aja deh. Nggak perlu promo lah. Gringo Tech itu intinya kita kan perusahaan teknologi dan kita mencoba untuk melakukan yang terbaik kan. Aku rasa kita akan menunggu resultnya dulu nanti sebelum kita promo gitu loh. Oke, terus nanti pertanyaannya kemudian, gimana caranya supaya kita bisa register? Itu nanti kita simpan di akhir. Kita jawab dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saskia, Dok kan sempat vitamin C harganya naik. Ini pasti ibu-ibu ya naik. Soalnya kalau yang concern soal harganya bisa ibu-ibu. Apakah memang minum vitamin C itu berguna untuk mencegah penyakit corona? Lebih tepatnya untuk bisa meningkatkan stamina dan imun kita, iya. Lebih ke arah menjaga keadaan tubuh kita tetap fit. Bukan untuk mencegah terkena coronanya. Secara nggak langsung mencegah. Untuk bisa fit gitu loh. Sebetulnya itu sih. Kalau sampai harus ya. Menurut lo itu lebay atau itu memang harus dilakukan di situasi seperti ini? Gimana? Kalau misalkan apa? Sampai harus suntik vitamin C, harus minum banyak sekali vitamin. Kalau pasien-pasienku ya kebanyakan suntik vitamin C kulitnya putih ya kebanyakan ya. Apa sorry? Kebanyakan pasien-pasienku dia suntik vitamin C biar kulitnya putih biasanya. Itu yang pakai kolagen. Ya, vitamin C plus kolagen biasanya. Tapi kalau untuk menjaga stamina harus kayak setiap hari harus disuntik vitamin C. Manusia tuh punya maksimal penyerapan maksimal untuk vitamin C dalam satu hari. Kalau kita makan berlebih pun sisanya akan dibuang melalui urin. Makanya urinnya kadang-kadang warnanya kayak kuning pekat kan. Kalau kita minum terlalu banyak vitamin C. Jadi terlalu banyak pun tidak perlu sebetulnya. Cukup aja yang penting. Makan yang balance. Thank you. Ini ada Badawi tadi mengomentari kalau di IT soalnya teori konspirasi. Oh, Badawi orang IT ya? Kalau di IT itu soalnya teori konspirasinya ada virus komputer karena dibuat oleh si pembuat antivirus. Tapi setuju, ngapain juga bahas teori konspirasinya? Namanya juga teori ya dok, belum pasti benar. Iya udah ya, yang penting sekarang semuanya sehat, semuanya aman, itu yang paling benar. Konspirasi biarkan berjalan dengan sendirinya. Yang penting gimana caranya kita berkonspirasi untuk bisa berdamai dengan COVID-19 itu kayaknya lebih penting deh. Masih banyak banget pertanyaannya nih. Padahal kita waktunya cuma 1 jam ya. Boleh nggak sih ditambahin lagi nih? Ya, mungkin nanti juga pertanyaannya ditampung untuk minggu depan karena kita akan datang setiap hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat. Saya sama Winston akan ada buat teman-teman setiap hari Jumat jam 14. Jadi kalau teman-teman sekali lagi mungkin punya tema-tema atau apapun yang ingin diangkat silahkan aja ke sosial medianya. Mana coba dimunculin sosial medianya supaya teman-teman bisa catat. Ini dia sosial media Instagram @gringo_id ataupun juga ke sosial media aku @tantrimurdopo, Facebooknya Gringo App Solution ataupun juga linknya Gringo Tech. Linkku juga bisa seperti namaku juga Tanti Murdopo. Terus minggu depan selama beberapa minggu kita akan series mengenai COVID-19. Mungkin kalau hari ini kita lagi ngobrol-ngobrol untuk memperkenalkan aku sebagai host dan juga ada Winston sebagai hostnya juga. Registrasinya gimana? Silahkan ada linknya registrasinya juga di sini gimana caranya supaya bisa ikut setiap minggunya juga. Ada link registrasinya mungkin bisa muncul kah di layar sehingga teman-teman bisa tahu? Oh belum muncul, ya udah nggak apa-apa. Kalau belum muncul nggak masalah, link registrasinya kita tunggu.
Ini apa? Oh, ini sosial medianya aja. Link registrasinya nggak ada ya. Nanti biar di daftar baru kemudian Di dikirim Instagram kali ya nanti ya. di Instagram saya kirim. Oke. Iya. Ini ada juga Ira Wibowo, salah ya, Ira Wibawa ternyata. Ira Wibawadi. Dok, untuk jaga imun disarankan kan vitamin C. Oke, sejalan sama pertanyaan yang tadi ya. Di pasaran ada berbagai macam vitamin C dengan harga yang murah sampai yang mahal banget. Yang baik itu vitamin C yang seperti apa? Walaupun tadi Winston udah sebutin loh bahwa Sama aja. Semua enggak. vitamin C sama aja. Iya. Sebetulnya sebenarnya sama aja. Kalau aku sih sukanya yang kayak yang diminum aja ya, gitu kan yang botol kecil tuh. Jangan nyebut merek ya, berbahaya. Nah, oke. Sama aja baik yang murah maupun mahal. Bukan IC. Oke. Ini ada mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir dari Greta Wilson. Apa tanggapan dokter terhadap berita viral mengenai surat corona yang dijual 70.000 per lembar? Itu karena sekarang semua perusahaan kan khawatir kan, bos-bosnya, manajemennya kan. Jadi mereka mewajibkan karyawannya untuk bisa bekerja kembali di perusahaannya. Mereka harus dipastikan bahwa mereka bebas corona. Jadi mereka datang ke dokter dan diperiksa sampai dites. Tapi kan untuk testing corona kan nggak mudah dan nggak murah gitu loh bagi yang tanpa BPJS ya. Jadi mereka harus ngantri lama-lama, diisolasi dulu sementara di ruangnya gitu kan, di rumah sakit, diperiksa dulu sama dokternya, dites dulu, itu makan waktu dan makan biaya. Jadi adalah pihak-pihak yang ingin mempermudah itu semua kan, mereka menjual surat bebas corona seharga ya segitu per lembarnya. Ada yang makan lebih mahal kalau di Bali itu. Tapi pertanyaanku adalah yang ngejual kayak gini tolong pahami juga, yang membahayakan dia bukan membahayakan orang lain loh, dia membahayakan dirinya sendiri loh. Kalau dia makin banyak yang dia kasih lembar-lembar seperti ini, dia jualan itu, justru kan banyak orang-orang yang mungkin juga positif, tetap bekerja, memperluas penularan kan, yang nanti sampai lagi ke dirinya gitu loh. Yang ngejual juga jadi sakit kan, kasihan gitu loh. Aku tahu sih sekarang lagi zaman ekonomi untuk yang susah nih orang sekarang cari uang gitu loh. Tapi kalau aku pribadi nih, gitu kan pendapatku, ekonomi kan selalu shifting ya. Coba temukan skill set lain, bidang lain yang kita bisa kuasai. Jangan kita pakai cara-cara yang tidak halal gitu loh. Pakai cara yang normal, yang halal yang merugikan orang lain. Aku rasa itu kan lebih mudah bagi kita semua sih. Itu persepsiku ya. Lebih penting kalau misalnya kita memang positif ya betul-betul bisa sampai sembuh gitu ya, daripada kemudian kita harus beli Iya, daripada beli kan, begitu. Jual 5 tuh, aku juga beli ya. Jual 5 tuh. Kalau jual beli kan berarti ada yang beli gitu permasalahannya kalau sampai ada yang jual kayak gitu. Jadi yang beli juga sebenarnya mungkin harus menyadari diri juga bahwa ini tuh bahaya juga untuk dirinya kalau misalnya kemudian harus diberikan seperti ini. Oke. Terakhir. Itu berapa jam nih? Berapa jam nih, Tan? Ini banyak banget pertanyaannya. Jadi teman-teman terima kasih banyak, masih banyak sekali pertanyaannya. Tapi mungkin bisa gabung lagi di minggu depan. Diingatkan lagi bahwa kita akan selalu hadir, saya dan Winston setiap hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan datang dengan topik-topik selama series beberapa minggu ini akan berbicara mengenai COVID-19. Dan dengan tamu-tamu yang lain yang lebih seru. Tamu yang lain, minggu depan akan ada Dr. Diki. Kemudian nanti minggu depan lagi kita akan bicara soal gizi dan lain sebagainya masih berkaitan dengan COVID-19. Jadi teman-teman kalau kemudian punya ide, gagasan, pertanyaan atau dan lain-lainnya, disilahkan. Juga bagaimana cara mendaftarnya, sosial medianya silahkan nanti bisa ke sini, munculin lagi aja. Ini dia, biar teman-teman bisa dapat informasi lebih lanjut lagi, termasuk juga siapa sih narasumber yang ada di setiap minggunya. Soalnya kita setiap minggunya pasti akan ada, selain saya dan Winston, juga ada narasumber-narasumber yang lain. Hari ini adalah sesi perkenalan, jadi kita memperkenalkan diri, saya Tanti Muldoko, Winston Golson, nanti akan menjadi host dan juga co-host di acara setiap hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat. Winston, mari kita buat sebuah konklusi. Gini aja deh, kan tadi kan intinya untuk memutus rantai dan berdamai dengan COVID adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita sendiri. Selain di rumah aja, prosedur keluar rumah yang benar. Masker, kacamata, katanya. Terus, topi nggak usah kan? Tutup rambut nggak usah. Lengan panjang, katanya perlu. Aku rasa tidak perlu. Tapi kalau aku pribadi kalau keluar rumah, masker aku pasti. Kebetulan aku pakai kacamata ya, itu melindungi aku juga, jadi aku pakai kan. Lalu udah itu aja, cukup masker aja sebetulnya. Dan begitu keluar jaga jarak minimal 1 cm sampai 2 meter sama orang lain, dan jangan pegang muka selama di luar. Begitu pulang mandi dulu.
Mandi, cuci tangan, baru silakan beraktivitas. Itu yang paling aman menurutku dan itu yang aku lakukan sekarang. Jadi ketika keluar pakai masker dan sebenarnya begitu pulang jangan sentuh apapun. Tadi gimana? Cuci Cuci tangan tangan dulu, dulu, mandi kalau mandi. memang bisa, ya baru beraktivitas. Tukar baju ya. Mandi ya. Oh, soalnya banyak ya yang habis mandi bajunya tetap sama ya. Ya karena kita nggak tahu kan baju itu ada kontak dengan yang lain. Misalnya angin yang membawa virus itu juga kan kita nggak tahu gitu loh. Oke, terima kasih banyak. Semoga pembicaraan bincang-bincang kita di siang hari, istilahnya bincang-bincang perkenalan ya kan, karena saya sama Ethan bakal hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat dengan narasumber-narasumber lain, bisa dokter, bisa juga politisi Kita atau mengundang artis kan sih nanti ini mengundang artis bukannya kita ada rencana mengundang artis ya? betul, artis juga nanti akan hadir di sini. Sekali lagi kalau teman-teman mau ikutan, mau daftar dan juga mungkin mau ngasih tema-tema ataupun request juga talk show pengen seperti apa yang mungkin berguna buat teman-teman. Karena salah satu misi Gringo adalah menjadi sahabatnya teman-teman juga. Bagaimana caranya Gringo juga bisa kemudian menjadi solusi buat teman-teman. Ini adalah talk show yang diadakan oleh Gringo dan juga berkolaborasi dengan Tokoholic, di mana nanti kita akan hadir sekali lagi setiap hari Jumat jam 14 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita berpisah, mungkin dimunculin lagi sekali lagi ininya sosial medianya, jadi teman-teman bisa daftar di situ, bisa cari informasi di situ, sekaligus lihat siapa lagi yang akan jadi narasumbernya. Udah, sudah dimunculkan, sudah bisa lihat. Minggu depan, sebentar, kita bacain aja ya namanya ya, Dokter Dikinya, supaya teman-teman itu merasa bahwa minggu depan aku punya banyak sekali pertanyaan untuk Dokter Diki, misalnya gitu. Dokter Diki ini sering menjadi representatif dari Kementerian Kesehatan. Dokter Diki ini medical doctor dan juga master epidemiologi. Susah banget sih nyebutinnya. Epidemiologi. Dia tuh ahli epidemiologi. Sekarang sudah PhD dia, tapi sedang memperdalam lagi ilmunya di Australia sekarang. Dia menjadi bagian dari kes ya, saat ini kalau nggak salah ya. Kandidat di Global Health Security dan Pandemic, School of Medicine, Center of Environment and Population Health di Griffith University. Jadi sekarang posisinya Dr. Diki ini ada di Brisbane, Australia. Jadi makanya suara gue agak begini kan, ya Brisbane, Australia. Jadi minggu depan kita akan talk show langsung dengan Dr. Diki dari Brisbane, Australia. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 jam 14 kita ketemu lagi, kita gabung lagi, kita talk show lagi. Silahkan teman-teman tanya lebih lanjut lagi. Nanti kita akan ngobrolin juga sama Dr. Diki tentang strateginya untuk COVID ini sampai nanti berapa lama, kemudian ada strategi-strategi tertentu atau enggak. Terus bagaimana juga nanti pemerintah tuh sebenarnya gimana sih soal standing positionnya dan lain sebagainya, karena Dr. Diki ini juga bisa menjadi perwakilan dari Kementerian Kesehatan juga. Exit strategi dari COVID-19 ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita. Winston, stay safe di Bali. Teman-teman juga yang dimanapun teman-teman berada, terima kasih banyak. Kita nanti ketemu lagi di Jumat minggu depan untuk social lainnya. Bye, stay safe, stay healthy. Okay, bye.